capres ada 3, Prabowo, Anies, Ganjar. Dan 3 ini siapa yang pantas, siapa yang punya pengalaman, dan siapa yang punya kemampuan. Dari 3 ini ya sosoknya Prabowo Subianto, nggak ada lagi sosok lain. Dari pengalaman internasionalnya, dari kemampuannya, dari kemampuan kerjanya, dan dari bahasanya pun dia menguasai 6 bahasa. Nah, kita sudah lihat track recordnya Prabowo. Mungkin ada beberapa gelintir orang selalu lihat track record masa lalu, itu udah nggak perlu debasi. Karena tahun ketika Bu Mega mau jadi presiden, Bu Mega gandeng Prabowo untuk jadi cawapresnya. Hatta Rajasa pun begitu. Nah sekarang beliau Prabowo bersama dengan Jokowi sudah hampir 5 tahun ini semua bagus. Pembangunan untuk kekuatan militer luar biasa. Apalagi sekarang politik internasional ini lagi gonjang-ganjing ketika Rusia dengan Ukraina tidak selesai-selesai. Maka saya pikir 2024 ke 2029 Prabowo adalah sosok yang paling tepat untuk menjadi presiden. Kalau ada 1-2 orang yang mengatakan masa lalunya Prabowo, jangan. Masa lalunya itulah masa lalu perjuangan. Ya, dia orangnya memang benar-benar negarawan, ya, orangnya humble dan orangnya merakyat. Jadi bisa diharapkan. Jadi jangan, rakyat mesti cerdas memilih ke depan. 5 tahun ke depan nggak main-main. Yang 2 itu pengalaman cuma gubernur. Yang 1 gubernur DKI, yang 1 lagi gubernur Jawa Tengah. 2 periode yang Jawa Tengah, 2 kali juga. Kemiskinan itu tidak bisa berkurang dari kepemimpinannya. Tetap aja Jawa Tengah ini sebagai provinsi yang memang sampai hari ini miskin. Artinya miskin itu kehidupan petani, kehidupan rakyatnya itu sangat memprihatinkan. Ya, saya memang menghimbau sebagian besar praktisi hukum itu mendukung ke depannya itu untuk Prabowo memimpin Republik ini. Ya, karena dia akan membenahi dan akan meneruskan apa yang sudah diprogram oleh Pak Jokowi, cuma tidak terlaksana karena tidak bisa waktu. Nah itulah sosok Prabowo itu memang perlu kita percayakan untuk memimpin Republik ini 2024 ke 2029. Baru nanti yang lain silakan. Saya pikir Anies, Ganjar itu nanti aja sesudah 2029 biar ini diberesin dulu. Pak Jokowi juga percaya penuh dengan Prabowo. Nah tinggal memang nanti kita lihat siapa yang digandeng Prabowo, apakah Mbak Puan, ya, ataukah Yeni Wahid, apakah Kofifa, atau Mas Gibran, ini kita lihat, atau Mahfud MD. Dalam rangka penegakan hukum juga, karena semua berangkat dari masalah hukum. Jadi itulah yang nanti kita lihat siapa yang akan cawapresnya Pak Prabowo. Saya yakin Prabowo itu memang di mata rakyat Indonesia sekarang ini sudah positif dan sudah memang punya kinerja yang bisa memang diharapkan untuk membawa Indonesia ini keluar dari masalah persoalan global, ya, karena kita ini dikepung oleh negara-negara superpower dan negara-negara kuat. Ini Eropa kan sudah bangkrut nih. Nah, Indonesia ini sampai hari ini inflasinya masih terkendali, ekonomi terkendali, walaupun ada 1-2 ya yang teriak sana teriak sini, itu yang biasa lah. Tetapi memang Pak Jokowi ini membawa rakyat kita ini untuk sejahtera, ya, untuk berkeadilan, tapi di bawah memang belum jalan seperti apa yang diharapkan Pak Jokowi. Nah, itulah nanti Prabowo tampil dengan cawapresnya untuk bisa melanjutkan itu. Mudah-mudahan Indonesia ini keluar dari kemelut kesusahan, keadilan muncul, ya. Mungkin kita perlu keadilan juga nih. Hukum adalah segalanya. Hukum tidak lagi diatur oleh politik, ya. Semua mesti berlandaskan hukum sesuai negara kita yang dibilang negara hukum.
hukum yang berideologi Pancasila. Nah ini rakyat ini banyak nih dibodoh-bodohin oleh para apa kita bilang yang kerjanya kampanye, membusukkan sana, membusukkan sini. Provokatornya banyak sekali. Nah rakyat sekarang sudah cerdas, sudah mampu berpikir baik dan sudah matang untuk siapa yang dipilih 2024 nanti dalam pilpres untuk 5 tahun ke depan. Ada para advokat itu sudah bersatu ya, sudah bersatu. Kita memang tinggal mendeklarasikan bahwa advokat mendukung Prabowo, sekalipun ada 1-2 yang ya keluar jalur lah, ini haknya dia lah. Tetapi kita udah ada sebentar lagi kita akan mendeklarasikan advokat mendukung Prabowo untuk menjadi presiden di 2024. Karena kita berharap memang hukum ini adalah segalanya. Jadi hukum ini harus ditegakkan dan keadilan ini juga berpihak kepada rakyat kecil. Jadi tidak hanya keadilan ini untuk orang-orang yang berduit. Jadi dia tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tetapi ini semua rakyat ini akan menerima keadilan sesuai dengan negara apa yang dibilang negara. Kita negara hukum. Bang, berarti ada bukan hanya jutaan lawyer. Saya kebetulan juga memimpin salah satu organisasi dari putra-putri angkatan ya. Kalau angkatan kan nggak boleh milih, tetapi keluarga besarnya, keluarga besar istrinya, anaknya, cucunya itu harus memilih, dia punya hak pilih. Kalau bapaknya nggak boleh. Nah kita aja sudah hampir 8 juta ya, keluarga besar dari angkatan yang tidak saya sebut di sini, tapi orang semua tahu saya memimpin anak-anak dari angkatan salah satu Matra TNI. Nah TNI tidak boleh memilih karena dia mesti netral, tapi anaknya harus memilih karena kita punya hak pilih, hak konstitusional memilih capres kita siapa nanti. Saya himbau kepada masyarakat, mari kita 5 tahun ke depan ini memilih sosok yang benar-benar kita pahami, kita lihat kinerjanya, kita lihat kemampuannya, dan kita jangan terpengaruh dengan money politik, ya, dengan uang kecil kita terima hanya untuk memilih seseorang yang akhirnya 5 tahun ke depan kita hidupnya susah, ya, program jangka panjangnya susah. Kita pilih yang cerdas, yang punya kemampuan, yaitu sosoknya ada pada Prabowo, seorang militer, seorang yang mampu dan sudah membangun kekuatan alutsista. Jadi nggak ada lagi cerita kalau provinsi Jawa Tengah, provinsi DKI yang dipimpin oleh kedua orang itu tadi, sudahlah, itu nggak ada apa-apanya. Prabowo is the best 2024-2029. Oke.